Kita akan masuk dalam materi konsep nilai mutlak. Salah satu contoh penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada saat kegiatan baris berbaris. Contohnya pada saat kegiatan pramuka. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 4 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Lalu, jika perintah pimpinan pasukan mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian juga seterusnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan oleh arah. Contohnya, tadi maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dan tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Contohnya, percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan. Yang pertama, mutlak dari negatif 3 itu adalah 3, karena yang dilihat nilainya bukan arahnya. 3 langkah ke kiri dari 0. Nilainya berarti 3. Lalu yang kedua, mutlak 3 itu adalah 3, karena ada 3 langkah dari 0 menuju 3. Garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya, arah kanan menunjukkan nilai mutlak dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Lalu kita akan masuk ke dalam definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X didefinisikan itu ada 2. X jika X lebih dari sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Dari definisi di atas, dalam video, nilai mutlak suatu bilangan positif atau bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Contohnya, nilai mutlak dari 10 itu 10, karena 10 lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, nilai mutlak dari negatif 3 itu negatif dari negatif 3, atau kebalikan dari negatif 3, yaitu sama dengan 3, karena negatif 3 kurang dari 0. Lalu nilai mutlak dari 200 itu 200, karena 200 itu lebih dari 0. Dan nilai mutlak dari setengah itu setengah, karena setengah lebih besar dari 0. Nah, contoh berikutnya, gunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. Soal yang pertama, nilai mutlak dari 2x dikurangi 6. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari batasan x terlebih dahulu. 2x dikurang 6 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 3. Jadi, berdasarkan definisi, kita dapat
peroleh dua kemungkinan dari nilai mutlak 2x dikurangi 6, yaitu kemungkinan pertama 2x dikurang 6 jika x lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, negatif dari 2x dikurang 6 jika x kurang dari 3. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Soalnya hampir sama dengan contoh yang pertama. Cara menyelesaikannya juga hampir sama. Gunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. 5b plus 25. Penyelesaiannya, kita mencari batasan b terlebih dahulu. 5b ditambah 25 sama dengan 0. 5b sama dengan negatif 25 dan diperoleh b sama dengan negatif 5. Jadi, berdasarkan definisi, kita peroleh dua kemungkinan dari nilai mutlak 5b ditambah 25, yaitu kemungkinan pertama, 5b ditambah 25 jika x lebih dari sama dengan negatif 5. Kemungkinan yang kedua, negatif dari 5b ditambah 25 jika x kurang dari negatif 5. Untuk materi hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Untuk melengkapi materi dari video, kalian bisa baca dari modul yang telah Ibu kirimkan. Jika ada pertanyaan atau bagian yang belum dipahami, bisa ditanyakan melalui komentar dalam Google Classroom atau bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, semangat belajar!